Saudara dan saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Injil hari ini dibuka dengan kata-kata sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon. Sarapan yang dimaksud adalah ikan bakar dan roti yang dilakukan oleh Yesus di tepi pantai ketika mereka semalam-malaman tidak mendapatkan ikan dan Yesus menyediakan serta menunjukkan tempat di mana ikan yang banyak. Yang menarik adalah Yesus mengawali dialog yang serius dengan sarapan terlebih dahulu. Hal yang penting ini bisa kita temukan ternyata ketika perut kenyang, maka pikiran akan menjadi tenang dan hal-hal yang serius dapat diungkapkan. Oleh karena itu, mari kita beranjak dari sini untuk melihat inti pembicaraan Yesus dan Simon Petrus. Yang pertama, konsistensi dan kesanggupan. Mengapa pertanyaan itu diulang sebanyak 3 kali? Rupanya mencintai Tuhan itu tidak pernah bisa tuntas dalam sekali. Sekali jawaban tidak menentukan kualitas hidup seseorang. Sepanjang waktu sampai mati, komitmen tentang cinta kepada Allah senantiasa perlu diperbaharui. Sebab cinta sejati selalu membutuhkan konsistensi. Dalam konsistensi perlu kesanggupan hati. Hanya dengan begitu, cinta itu berkembang dalam diri seseorang dan Tuhan akan menjadi segala-galanya di dalam hidup. Yang kedua, jawaban dan pengutusan. Jawaban Simon Petrus ditanggapi dengan hal yang sama sebanyak 3 kali. Dan tanggapan itu berupa pengutusan. Di sini kita melihat konsistensi tak hanya sekedar jawaban, tetapi juga tentang perutusan. Dari sini jelas mencintai Tuhan selalu bermuara pada sebuah kesanggupan untuk diutus Tuhan menggembalakan domba. Pertanyaan sederhananya adalah, mengapa Yesus meminta menggembalakan domba? Domba itu binatang yang paling malas, lemah dan gampang diserbu oleh binatang buas. Maka cinta menggembalakan itu bukan mencintai yang baik, mencintai yang saleh, mencintai yang pintar dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, mencintai dengan berani berkorban untuk orang-orang yang justru membenci, menjengkelkan dan mengkhianati. Maka di sini dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Perutusan ini sama seperti yang dibuat oleh Yesus sendiri. Ia diutus kepada kita bukan karena kita ini hebat atau baik atau suci, tapi justru karena kita berdosa, Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Disinilah kita diutus pergi membagikan cinta yang menggembalakan. Kemudian yang ketiga tentang kontekstual tema hari ini. Dalam tema hari ini bila dikontekskan, kita dapat melihat terhadap muridnya yang bekerja semalam-malaman dan tidak mendapatkan apa-apa. Yesus mendatangi dan memberitahu untuk menebarkan jala di tempat ikan yang banyak. Ia pun menyediakan sarapan bagi mereka di tepi pantai. Padahal kita tahu murid-muridnya ini adalah pengkhianat semua. Mereka meninggalkan Yesus saat Yesus menderita dalam perjalanan di kayu salib.
Maka dapat kita melihat Yesus telah menunjukkan bagaimana caranya cinta yang menggembalakan. Dan di sini kalau kita lihat dalam konteks tema, jangankan makan, kita yang berdosa pun diberi makanan surgawi. Oleh karena itu pada kesempatan ini, baiklah kita mohon kepada Roh Kudus agar kita mengerti tentang belas kasih Allah. Sehingga ketika kita mencari yang utama dalam kehidupan, yaitu kerajaan Allah dan sanggup untuk menjadi utusannya, kiranya Tuhan melengkapi kita juga dengan makanan dan minuman. Dan itu juga kita mesti melihat bahwa kita juga diutus untuk mereka yang mengalami kelaparan, supaya kita juga berani mengulurkan tangan meskipun orang yang lapar dan kurang makan itu barangkali adalah orang yang ternyata membenci kita. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini, seraya mohon kuasa Roh Kudus agar segalanya menjadi mungkin bagi kita.